Halo. Apa kabar ini? Baik. Ini lagi apa ini? Lagi kontrol tanaman ini. Dengan Bapak siapa dulu? Dengan Franz. Dengan Bapak Franz. Bapak guru atau apa di sini? Sebenarnya bukan guru, cuma kalau misalnya anak-anak mau belajar praktik kewirausahaan, dari gurunya mereka ngantar ke sini untuk praktek. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ada tanaman-tanaman lucu nih di sini nih. Nah, sebelumnya mungkin prosesnya dari mana nih Pak? Maksudnya kok bisa langsung ada seperti ini? Ide dari mana? Oh, ini dulu kemarin itu sebelum saya masuk sini kan tahun 2021 itu mereka memang punya program untuk membuat hidroponik ini yang setelah pandemi kemarin itu kan. Iya. Nah, untuk ketahanan pangan juga ini sangat terbantu. Nah, jadi mereka panggil saya untuk mengelola di sini. Ya, nah terus itu prosesnya mulai dari pembibitan, kemudian bisa seperti ini. Sudah panen apa belum? Ini sudah berapa kali panen dan sudah masuk ke minimarket. Oh gitu. Ya. Tapi waktu di awal panen itu disebarin kemana dulu? Maksudnya kan paling tidak itu guru sudah mencicipin dulu Ya. atau bagaimana? Ya memang guru-guru memang awalnya saya suruh ambil aja dulu untuk yang seluruh pegawai. Ya, boleh cerita dari awalnya dulu gimana? Kan nggak mungkin langsung begini toh Pak? Boleh sejarah sedikit aja nggak? Kalau dulu cuman ini aja. Oh gitu. Cuma sekitar berapa? 300 lubang tanam. Cuma karena ada program dari sekolah untuk belajar, jadi kita bikin ini khusus media belajar. Jadi ada kelas, tapi khusus kelas 11 aja. Kelas 11 aja. Kelas 11. Iya, terus memang kalau masa pandemi kemarin Pak ini sangat berpengaruh sekali ya Berpengaruh Pak? ya. Berpengaruh sekali karena memang kegiatan apa lagi yang harus kita kerjakan selain seperti ini ya Pak? Ya, terus Pak mungkin potensi besarnya apa nih Pak membuat seperti ini? Ya kalau sayuran menurut saya sih potensinya sangat besar ya, karena setiap hari kan orang butuh. Betul. Nah, prosesnya itu gini, mereka butuh, mereka makan, mereka buang lagi. Nanti mereka butuh lagi. Jadi setiap hari itu dibutuhkan kalau sayuran. Nah, kalau pada saat pandemi kemarin itu memang ada beberapa usaha yang pernah saya ikutin, termasuk fotografi dan ini wedding organizer. Tapi kan itu mereka nggak tiap hari ya. Oh iya. Nah, tapi kalau makan kan mereka tiap hari. Nah, terus Pak, tadi kan istilahnya pengaruhnya dari kita sendiri manusia. Nah, kemudian nanti setelah dia jadi sayur yang bagus, itu pertama kali pemikiran dari Bapak sendiri itu kemana orientasinya? Dijual ke pasar atau bagaimana? Awalnya sih secara online sih saya ya. Oh, online. Online dari ya Facebook, ya pokoknya secara online. Nah dari situ. Dari live Bapak juga tadi saya lihat. Tapi ini baru nih saya baru. Okay. Kalau secara online tuh memang awalnya agak susah karena saya belum dapat pasar. Nah lalu saya mulai berpikir kenapa saya tidak cari satu tempat yang orang-orang itu bisa datang ke situ gitu. Nah akhirnya saya coba kerjasama dengan minimarket atau swalayan. Ya itu bisa sampai sekarang kita masih dibutuhkan ininya. Nah terus Pak, untuk bisa mencapai langsung dijual nih, ini sekarang umur berapa ini yang sekarang? Kalau ini 2 minggu, umur 2 minggu. Masih imut kan Pak? Masih baby lah. Masih baby. Nah kira-kira bisa nyampe di fase penjualan itu di umur berapa? Di umur 3 minggu biasanya. 3 minggu? 3 minggu. Oh gitu, iya. Di umur 3 minggu lebih atau sebulan lah paling itu sudah paling bagus. Kira-kira anak-anak itu jenuh nggak sih Pak dengan adanya seperti ini, kan kadang-kadang itu dipaksakan atau apa enggak gitu? Oh, kalau jenuh sih enggak, cuma mereka mungkin belum ada rasa cinta aja. Mereka belum mengerti, tapi mereka udah tahu cara menanam, sudah kita kasih ajar. Cuma mereka mungkin belum ada rasa kecintaannya di sini. Betul, mungkin karena dia terpecah dengan pendidikan ya Pak ya. Betul, mereka mungkin masih di antara fase memilih. Betul. Memilih antara. Tapi ada satu siswa yang dia sudah membuat media sendiri. Dia bikin di rumah? Di rumah. Oh ada. gitu, iya. Jadi saya senang karena penyalurannya ilmu Bapak itu udah diserap sama anak-anak ya. Salah satunya ada itu tadi. Betul. Iya Pak. Nah terus seperti ini masih umur berapa yang ini? Ini apa nih Pak? Sawi? Apa? Ini selada. Selada, sorry ya. Selada. Ya, ini selada. Yang ini sawi ya Pak ya? Yang ini sawi pakcoy. Tapi sawi bagus ini kayaknya. Ya, sawi pakcoy. Ya, ini umur berapa yang ini? Ini kurang lebih sama. Masih 2 bulan juga karena ya? menyemainya sama. Oh gitu. 2 minggu. Sorry ya, 2 bulan udah panen. Iya benar.
Nah, sekarang ini target Bapak nih, ini udah berapa Bapak melakukan ini, sudah berapa bulan, berapa tahun? Kalau pribadi sudah hampir 5 tahun. 5 tahun untuk Bapak sendiri. Untuk Kalau di sendiri. SMA ini? Kalau di sekolah ini baru dari 2021 kemarin. Ini Nah. masih mencari pasar nih. Oke. Dan sebenarnya masih kurang ini. Ah. Kalau misalnya dibolehkan ya kita bisa bikin. Bikin lagi terus itu ya? Ya. Tapi kan dari sekolah kan kita ikut Masih dari sekolah. dibatasi ya Pak ya? Saya mau tanya lagi, ini apakah sebesar ini dulu? Kan enggak toh. Pertama kali tuh di mana? Di situ dulu? Enggak, pertama kali Emang itu langsung ini gede dulu. gini? Ya ini dulu. Oh di sini Ya. udah langsung gini ya? Satu ini dulu, Satu baris ini ya? Baris ini dulu, Oke. awalnya. Dan Nah, itu yang ditanami ini salada sama karena sawi. kebutuhannya mereka masih banyak ini, ya 2 ini aja dulu kita Oh, ini. Ini tapi- pun masih kurang nih. Potensi yang besar apa selain ini Pak? Semua Bisa. sama. Semua tanaman jenis sayuran daun bisa. Kangkung, Kangkung? bayam, Oh. pakcoy ini sudah. Tapi Kailan. yang lagi ini ya Yang inilah sering viral lah ya. dibutuhkan ya ini, Oke. selada. Oh gitu. Daun mint ini untuk apa namanya? Bisa untuk jus, Oh, untuk membuat badan kurus juga boleh. serius? Serius. Saya mau nih Pak. Nah ini aromanya ada sih yang nggak tahan, Oh. ada yang tahan. Coba boleh saya? Ini dicampur pakai minuman. Daun mint memang begitu aromanya, tajam. Tajam banget. Iya. Ini daun mint. Ini masih untuk pembibitan, tapi sudah saya pindah ke ini. Oh gitu. Jadi Ini juga bisa dijual. ini dijual dan dibutuhkan hampir tiap hari. Oh. Apalagi kalau perhotelan atau rumah makan mereka pakai. Oh iya, saya pernah lihat itu yang dikasih yang tempat kecil gitu ya Pak ya. Ya, Selembar atau 2 lembar kayak gitu. ini Iya. untuk orang-orang hotel atau rumah makan nih sering sekali perlu. Pembuatan tumbuhan seperti ini nih kan kadang ada orang yang susah ya bikin kayak gitu atau gimana. Nah, Bapak boleh dong ngobrol atau sampaikan ke kami kalau membuat media seperti ini tidak susah, gitu. Hanya membutuhkan ini dan ini. Coba Pak Ya, sampaikan. kalau bikin media ini tergantung kita maunya berapa lubang tanam. Kalau misalnya cuman 100 atau 200 ya paling 1 juta 2 juta mungkin udah bisa. Nilainya segitu ya Pak ya. Nah, dan dia dipakai seumur hidup kan, Dan yang terpenting harus telaten. dan telaten. Nah, kalau nggak sayang Ya nggak benar, bisa, Pak. harus konsisten. Iya. Ya, Dan nggak konsisten. misalkan gagal pun tuh Gagal harus diulang. iya. Karena ada pernah ada potensi gagal Pak? Pernah? Iya. Pernah gagal, pernah terjun bebas ke bawah Ya? Oh. atapnya. Semua media terjun. Tapi kan kita ngulang lagi. Betul. Nggak perlu takut. Karena semangat tadi ya Pak ya. Ya, Terus dari Bapak tadi bilang 1 juta 2 juta. Kalau dijual di pasaran itu kira-kira mencapai berapa? kalau potensinya untuk sekitar 100 lubang mungkin sebulan tuh bisa kembali modal. Iya. Bisa. Tapi ya itu tadi konsisten. Harus konsisten merawatnya dengan cinta mungkin Pak ya, Ya. dengan rasa sayang banget, Harus nggak boleh ogah-ogahan gitu Pak ya. Betul. Nah, apalagi kalau sudah kena hamanya apa nih Pak hamanya? Nah, kalau hama kebanyakan kalau hidroponik sih tidak terlalu ini ya. Cuman kalau untuk sayuran sawi biasanya tuh hamanya tuh kayak telur-telur semut, tapi itu bisa dicuci. Oh gitu. Nah, kalau selada itu kebanyakan ini busuk akar. Busuk. Ya, kalau terlalu panas. Oh gitu. Oh mereka nggak boleh panas juga, nggak boleh dingin juga gitu. Ya, Atau tidak gimana, boleh Pak? terlalu kena Hujan. hujan juga. Karena biasanya kalau hujan biasanya dia ada kata orang mata kodok. Terus Ya. Pak kalau untuk menyirami itu nggak boleh banyak-banyak air Nggak juga. perlu Oh, siram. nggak perlu siram. Oh Karena ya kan ada sudah mengalir. alatnya bener-bener. Ya. Oh makanya Nggak perlu itu siram. nilainya 1 juta karena ada alat-alatnya yang Ya, 1 juta lebih membuat lah. mereka hidup. Kalau 100 lubang itu sekitar 3 jutaan. 3 juta. Tapi udah lengkap dengan mesinan. Ya, dengan alat hidup. Semua apa, tinggal semprot-semprot tanam. itu. Himbauan deh kepada teman-teman yang punya kreasi seperti ini. Oh ya, kalau himbauan saya ya kalau sudah memulai harus diakhiri. Jangan stop. Diakhiri. Maksudnya jangan berhenti. Selesaikan apa yang kita sudah mulai. Kebanyakan teman-teman petani saya itu begini. Mereka ada suruh bikin media, minta saya tolong bikinkan media. Saya udah buat. Misalnya buat.
Nah, sudah panen pertama, yang kedua mereka nggak panen lagi, nggak nanam lagi. Bosan atau Habis itu mungkin jengkel. mereka minta saya jualkan medianya gitu, dengan harga yang lebih murah. Nah, kan rugi sebenarnya. Maksud saya tuh, pertama saya bisa bantu ambil mereka punya, ya kan. Nah, mereka juga terbantu kalau misalnya ada sayur. Nah, kebutuhan masyarakat juga terpenuhi jadinya karena ada sayur yang tersedia kan gitu. Tapi harus sayur ya Pak, Lombok nggak bisa? Lombok bisa, Bisa cuma kan juga? saya nggak fokus di situ. Oh, Lombok gitu. pertama lama, Terong segala Pak ya? lama. Kalau Oh. kalau sayur buah agak lama, sekitar 3 bulan lebih. Gitu ya. Nah, kalau ini kan 1 bulan udah bisa panen. Oke. Jadi Oke. agak cepat. Perputaran dananya juga cepat.